semua, perkenalkan nama saya Riri Alifa Zahra. Jadi di sini saya akan membahas kegagalan manajemen kinerja pada Pertamina. PT Pertamina Persero adalah perusahaan milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang energi, khususnya minyak dan gas bumi. Pertamina didirikan pada 10 Desember tahun 1957 dengan nama awal PT Permina, yang kemudian digabung dengan Pertamin menjadi Pertamina pada tahun 1968. Pertamina memiliki peran strategis sebagai pengelola sumber daya energi di Indonesia, mulai dari eksplorasi, produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran minyak dan gas, serta pengembangan energi baru dan terbarukan. Sebagai satu-satunya perusahaan yang memonopoli distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia selama beberapa dekade, Pertamina menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional di Indonesia. Oke, sebelum lanjut, mari kita sama-sama nonton video yang ini. Indonesia begitu kaya akan energi yang dilahirkan dari berbagai sumber dalam berbagai bentuk, terus menggerakkan dinamika kehidupan setiap orang setiap hari. Pertamina terus bergerak di garis terdepan selama lebih dari 6 dekade, berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan energi. Konsisten memberikan yang terbaik di setiap kegiatan eksplorasi, produksi, dan mengolahnya menjadi energi terbaik yang mendunia. Mengantarkan energi secara merata ke kota hingga pelosok desa, sehingga semua dapat menikmati energi dan bergerak maju bersama. Berbagai inisiatif demi inisiatif dilakukan untuk pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi, solar cell, biofuel, baterai litium, bahkan energi listrik. Bersama afiliasinya, Pertamina memastikan keberlangsungan energi, menggerakkan ekonomi, dan membangun masa depan. Dan Pertamina memastikan agar energi juga tersedia untuk lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pertamina percaya bahwa setiap inovasi berkelanjutan adalah langkah menuju energi kemajuan. Pertamina adalah energi, penggerak kemajuan di setiap sisi kehidupan. Oke, tadi kan sudah lihat nih profil PT Pertamina yang ada di video tersebut. Nah, di video tersebut Pertamina menampilkan bahwa perusahaan mereka itu sebagai perusahaan energi nasional terdepan yang mendukung ketahanan energi Indonesia, kemudian pelopor dalam transisi energi hijau, perusahaan yang menempatkan inovasi, keberlanjutan, dan nilai-nilai akhlak, amanah, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional dan energi bersih di masa depan. Nah, tayangan tersebut menekankan bahwa Pertamina ini memiliki citra positif, profesional, dan modern di Indonesia. Sedangkan fakta yang ada di lapangan sangat berbalik dengan profil tersebut. Karena banyaknya kasus atau masalah yang terjadi pada PT Pertamina ini. Seperti contohnya kebakaran, yang di sini saya ambil contoh kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Maret 2023 lalu. Itu terjadi ledakan dan kebakaran hebat di depo Pelumpang yang menewaskan lebih dari 20 orang dan menyebabkan ratusan orang kehilangan tempat tinggal. Nah, di sini permasalahan yang saya dapatkan yaitu gagalnya sistem manajemen risiko dan keselamatan, yaitu lokasi tangki bahan bakar terlalu dekat dengan pemukiman warga, serta tidak adanya mitigasi dini terhadap potensi kebocoran atau percikan api. Kebakaran melanda depo Pertamina Pelumpang Semper, Jakarta Utara, Jumat malam. Kebakaran diketahui terjadi sejak pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara, Ahmad Kristianto, kebakaran terjadi di area depo Pelumpang Pertamina seluas 1,5 hektar. Jadi, kegagalan manajemen kinerja pada depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara tersebut
karena kurangnya evaluasi berkala terhadap potensi bahaya, kemudian SOP keselamatan yang tidak dijalankan secara maksimal, dan lemahnya respon awal terhadap masalah tersebut. Now she got me singing Shardy's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. Shardy's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. Baik, kesimpulannya yaitu kegagalan manajemen kinerja di Pertamina telah berdampak sangat-sangat serius terhadap keselamatan, lingkungan, tata kelola, dan pelayanan publik. Berbagai insiden seperti kebakaran, kebocoran, kelangkaan BBM, serta dugaan korupsi menunjukkan lemahnya evaluasi risiko, pengawasan internal, dan akuntabilitas pada PT Pertamina. Agar kejadian-kejadian tadi tidak terulang lagi, PT Pertamina harus melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem manajemen kinerja seperti HSSE atau Health, Safety, Security and Environment, tata kelola, serta distribusi logistik berbasis teknologi. Dengan transformasi yang konsisten dan transparan, Pertamina mungkin dapat kembali menjadi perusahaan energi nasional yang profesional, amanah, dan terpercaya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Sampai jumpa lagi. See you.